Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali di kelasnya Pak Guru, di kelas online untuk mapel PAI. Walaupun serba terbatas seperti ini, hanya belajar secara online, anak-anakku di rumah Pak Guru di sekolah, tetap semangat. Kita sama-sama semangat belajar. Dan alhamdulillah, lagi-lagi Allah masih memberikan Pak Guru dan anak-anakku semua kesehatan untuk tetap aktif ikut belajar untuk pembelajaran hari ini. Dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi teladan yang paling baik, Nabi yang menjadi contoh untuk kita semua, baik itu tutur kata dan perbuatannya. Masya Allah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan berdoa tadi Allah akan memberkahi pelajaran hari ini dengan cara memudahkan pelajaran hari ini. Amin, insyaallah. Baik anak-anak semua, sekarang dibuka bukunya halaman 79. Pelajaran ke-7, berwudu. Berwudu itu membasuh anggota badan tertentu dengan air sebelum salat. Sebelum salat kita wajib berwudu. Tidak sah salat bila tidak berwudu. Dengar itu baik-baik anak-anakku, tidak sah salat ketika kita tidak berwudu. Berwudu juga bisa membersihkan diri dari hadas kecil. Sekarang pertanyaannya, apakah anak-anakku semua sudah bisa berwudu? Sudah hafal gerakan-gerakan wudu? Sudah tahu apa-apa yang membatalkan wudu? Sekarang kita akan belajar. Silahkan dibuka bukunya halaman 81. Dan juga anak-anak apa sudah tahu air yang bisa dipakai berwudu dan air yang tidak bisa dipakai berwudu? Ya, kita akan pelajari hari ini. Sekarang lihat di bukunya halaman 81. Pengertian wudu. Wudu berarti membasuh sebagian anggota badan tertentu berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan dalam Islam. Tujuan berwudu adalah menghilangkan hadas kecil. Jadi menghilangkan hadas kecil. Berwudu merupakan syarat sah untuk sholat. Siapa yang sholat tanpa berwudu, maka sholatnya sia-sia, batal sholatnya. Dan anak-anakku apa tahu ada dibilang air suci yang mensucikan dan air suci tidak mensucikan. Maksudnya apa anak-anakku? Seperti ini. Ada air yang bisa dipakai berwudu. Misalnya air yang bisa dipakai berwudu, ada air hujan, ada air PDAE, air PAM, ada air sumur, ada air danau, ada air laut dan hujan. Itu bisa dipakai berwudu. Sekarang air yang tidak bisa dipakai berwudu, misalnya air kelapa, air kopi, dan air yang terkena najis. Maksudnya apa anak-anakku? Misalnya ada air di dalam baskom, tapi air itu sudah kayak dijilati oleh anjing atau kena percikan air kencing, itu tidak boleh dipakai berwudu. Ya anak-anakku, sesuai dengan takarannya, jika air itu hanya satu baskom dan itu tidak cukup sesuai syarat, maka ketika terkena air atau air kencing atau najis, itu air tidak bisa dipakai berwudu. Tetapi ketika airnya tidak terkena najis,
seperti air percikan air kencing, dijilati hewan, dikencingi hewan, maka air itu boleh dipakai berwudu. Ya. Kemudian anak-anakku, kita akan belajar tata cara berwudu. Tata cara berwudu itu sudah kita pelajari pas kelas 1. Pertama itu membaca niat, cukup dengan membaca bismillah. Baca niat bismillah. Lalu membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Ingat, di sela-sela tubuh juga ikut dibersihkan. Kemudian setelah tangan berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Setelah kumur-kumur menghirup air sedikit ke dalam hidung, baru dikeluarkan juga sebanyak 3 kali juga. Ketiga dan selanjutnya adalah membasuh muka atau wajah. Membasuh muka itu bukan hanya di sini kasih begini saja air, tidak, tetapi ambil air, basuh muka sampai sini, ya, sampai sini dia muka, di batasnya di sini muka, lalu di sini, ya. Tidak boleh hanya di bagian sini kasih begini saja air, tidak sah wudunya. Selanjutnya membasuh kedua tangan dari siku, dari tangan sampai siku, dimulai dari yang kanan sebanyak 3 kali. Selanjutnya mengusap kepala sampai ke belakang, lalu ke telinga. Ingat, harus terbasahi semua telinganya. Cukup 1 kali, ya, cukup 1 kali. Yang terakhir membasuh kedua kaki, mulai kaki kanan ditutup dengan kaki kiri, ya. Jadi dibersihkan baik-baik kakinya dari ujung kaki sampai kedua mata kaki. Sangat mudah anak-anak, kan? Mudah dihafal, apalagi kalau sering dilakukan sangat mudah sekali dihafal. Sekarang anak-anakku, kita sudah belajar berwudu. Ternyata wudu bisa batal anak-anakku ketika anak-anakku keluar sesuatu kubul dari kubul dan dubur. Maksudnya apa? Misalnya anak-anakku buang air kecil, buang air besar, maka wudunya batal. Kentut juga membatalkan wudu. Menyentuh yang bukan muhrim seperti teman perempuan, laki-laki menyentuh teman perempuan, perempuan menyentuh teman laki-laki, itu membatalkan wudu. Kecuali misalnya anak laki-laki bersentuhan dengan kakak kandung, ibu kandung, itu tidak batal. Begitupun dengan sebaliknya. Berwudu juga batal ketika kita hilang kesadaran, pingsan atau gila. Ya anak-anakku, kemudian apalagi kita sudah belajar tentang keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, hilangnya akal, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, dan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Dan tidur terlentang yang mengubah posisi duduk itu juga membatalkan wudu. Sekarang anak-anakku, kita sudah belajar juga yang membatalkan wudu. Kita juga sudah belajar tentang tata cara berwudu. Kita juga telah belajar pengertian berwudu dan belajar tentang air yang bisa dipakai berwudu. Sekarang kita coba kerjakan tugas di halaman 89. Semangat mengerjakan. Ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang beberapa hal dari pengertian wudu, air yang bisa dipakai berwudu, tata cara berwudu, yang membatalkan wudu. Mudah-mudahan keempat materi pokok yang tadi kita pelajari bisa anak-anakku pahami dengan baik, bisa anak-anakku mengerti dengan mudah. Pak Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.